Journaling time guys. Jadi beberapa minggu terakhir aku cukup riset banyak tentang bagaimana saya khususnya untuk menjalani hidup sehat, khususnya pada aspek makanan atau diet saya ya. Diet itu kan bagaimana kita mengisi perut kita atau menyiapkan piring kita. Nah, kemudian aku menemukan salah satu jurnal yang menarik bahwa red meat atau daging merah itu tidak baik dikonsumsi oleh manusia secara umum. Nah, bagi saya, orang yang cukup concern terhadap kesehatan dan juga aku memiliki riwayat keluarga genetik atas cukup banyak yang terkena kanker, ya. Tidak nyamannya seperti itu. Tapi realitanya sudah seperti itu. Ada beberapa saudara yang terkena dan bisa jadi aku juga terkena. Kalau memang ya kita nggak usaha, yang bisa saya lakukan ada ikhtiar untuk mencegah itu terjadi. Dan aku nanya sama teman-temanku yang dokter bahwa kanker itu memang ada unsur genetik kayak seperti saklar yang dinyalakan. Suatu hari dia akan bisa muncul ketika ada faktor risiko yang mendukung atau banyak faktor risikonya. Nah, salah satunya yaitu konsumsi daging merah yang mulai menjadi perdebatan di dunia dieteri atau dunia pernutrisian. Nah, aku menemukan salah satu jurnal yang menarik atau artikel sebenarnya, tapi artikel ini cukup oke karena memang dia banyak banget mengutip dari jurnal-jurnal PubMed ya, jurnal-jurnal kesehatan dan kedokteran. Apakah human sebaiknya memakan daging atau lebih tepatnya ke daging merah ya? Apakah dibolehkan gitu maksudnya? Nah, di sini bahwa awalnya juga mengatakan debating banyak perdebatan pada aspek ini karena memang daging merah ini mengandung banyak sekali nutrisi yang tidak bisa kita ketemukan di nutrisi-nutrisi pada ada kacang-kacangan atau orang yang mengkonsumsi vegan saja ya. Kalau masalah daging ayam it's okay, jadi nggak masalah. Nah, ini salah satu rujukan yang biasa dipakai oleh para pendebat ya, bahwa struktur usus manusia itu antara hewan herbivora dan juga karnivora. Karnivora itu cenderung memiliki usus yang lebih pendek, sedangkan herbivora itu memiliki usus yang sedikit lebih panjang dan manusia itu di antara duanya. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa usus yang pendek ini biasanya memiliki spesifikasi yang sangat oke untuk mengunyah atau mengunyah makanan daging-dagingan. Karena daging-dagingan ini sebenarnya dia cepat busuk kalau di dalam usus. Jadi kalau kalian coba menaruh ya daging merah dengan kacang-kacangan atau buah-buahan akan jauh lebih busuk daging-dagingan dulu. Makanya dia harus segera di digest, diserap oleh tubuh dan dimasukkan ke organ-organ yang membutuhkan. Sedangkan untuk yang herbivora itu tuh banyak banget namanya zat-zat atau substance pada tumbuhan yang nggak bisa diserap ya, seperti fiber itu nggak bisa diserap. Apakah itu masalah? Ya nggak masalah, dia hanya lewat saja ya, dan fiber itu berguna untuk agar cairan peristaltik di dalam usus suatu makhluk ya, entah itu manusia ataupun binatang ini bergerak dengan baik ya, walaupun memang tidak ada fungsinya atau fungsinya ya sebagai pelengkap saja. Nah, aku di sini mungkin masih belum ada bayangan ya, karena memang itu nggak bisa merefleksikan bahwa kita sebaiknya tidak mengkonsumsi daging merah. Tapi balik lagi ke jurnal ini ya, bahwa ketika aku baca, kalau teman-teman baca mungkin akan menemukan benang merahnya bahwa ternyata daging merah itu bukan sesuatu yang sepatutnya kita konsumsi dalam jumlah yang besar dan banyak. Aku pernah sendiri mengalami bahwa aku pernah di 2018-19 kalau tidak salah konsumsi all you can eat, dan aku waktu itu ngambil 13 plate atau 18 plate. 18 ya, saya lupa 18 plate, yang 18 piring all you can eat di Shabukin Yogyakarta. Dan gak lama setelah itu, entah seminggu atau 2 minggu, aku mengalami kena infeksi bagian usus bawah dan harus dioperasi setahun setelahnya. Dan mungkin itu juga salah satu alarm bahwa aku gak akan mengkonsumsi daging merah dalam jumlah besar dan banyak. Mungkin sesekali lah, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, mungkin oke makan sate. Tapi kalau untuk yang tiap hari, kayaknya enggak.
sama sekali enggak, karena tadi berdasarkan jurnal ini atau artikel ini mengatakan bahwa dampak negatifnya tuh jauh lebih banyak daripada dampak positifnya. Memang dampak positifnya ada banyak vitamin kayak B12 yang nggak bisa didapatkan dari tumbuhan, tapi hanya didapatkan dari daging-dagingan, dan itu pun sebenarnya masih bisa diakali dengan suplemen atau seterusnya. Daripada aku terkena penyakit-penyakit yang memang aku nggak mau dan aku sangat hindari karena memang ada faktor risiko tersebut, aku lebih menghindari untuk makan daging merah. Bagi kalian gimana? Apakah kalian pro terhadap orang yang mengkonsumsi daging merah dalam jumlah banyak dan nggak masalah? Apakah yang cenderung menghindari daging merah untuk dikonsumsi? Semoga membantu.